Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka betapa baiknya itu, betapa baiknya dia. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, menggugurkan kejelekan-kejelekan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang telah kalian lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya amalan yang disembunyikan, betapa jernih dan beningnya amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada yang mengetahui kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui amalan tersebut kecuali hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa amalan yang dinampakkan, sedekah yang dinampakkan itu adalah suatu kebaikan. Suatu kebaikan yang sangat besar. Namun, jikalau seandainya sedekah itu mampu untuk disembunyikan, dirahasiakan, maka sungguh itu jauh lebih baik bagi diri seorang hamba. Apa penyebab dari perkara ini jamaah sekalian? Apa gerangan yang menyebabkan amalan yang disembunyikan itu adalah amalan yang jauh lebih baik? Amalan yang dirahasiakan itu jauh lebih baik. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah tatkala amalan yang disembunyikan itu jauh lebih mendekati kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemungkinan bagi diri seorang hamba yang menyembunyikan amalannya untuk beramal dan mengejar popularitas, mengejar ketenaran, mengejar riya, sum'ah, penyakit-penyakit yang akan menghancurkan amalan seorang hamba yang menyebabkan dia akan merana dan menyesal untuk selamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit-penyakit yang menyebabkan seorang hamba itu tidak mendapatkan apa-apa pada hari kiamat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami akan nampakkan pada hari kiamat seluruh amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Namun kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali disebabkan karena keikhlasan yang rusak. Maka dari itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwa sedekah yang disembunyikan itu jauh lebih baik bagi seorang hamba. Dan inilah yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba. Allah lebih mencintai hamba-hamba yang memiliki rahasia antara dirinya dengan Allah di dalam amalannya. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang taqi, punya sifat ketakwaan, al-ghani, yang senantiasa merasa cukup, dan al-khafi, seorang hamba yang senantiasa bersembunyi, yakni menyembunyikan setiap amalan yang memungkinkan untuk dilakukan secara sembunyi antara dirinya yang mengetahui hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa seorang hamba yang menyembunyikan amalannya itu, dialah orang-orang yang termasuk dari golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan naungi mereka pada hari kiamat. Di hari tatkala tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah. Di hari tatkala setiap hamba membutuhkan pertolongan. Di hari tatkala setiap hamba membutuhkan perlindungan. Dan tidak ada perlindungan kecuali hanyalah perlindungan Allah. Ada 7 golongan yang akan dilindungi. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi, wa rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta
la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang hamba yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan, dia rahasiakan, dia tidak ingin agar diketahui oleh siapapun. Sampai-sampai kata Nabi, tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Itulah amalan yang sangat afdal, amalan yang menunjukkan keikhlasan seorang hamba, ketulusan hati dalam beribadah kepada Allah, tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang ikhlas. Jangankan ingin dipuji, jangankan menginginkan ketenaran, jangankan menginginkan sesuatu dari perkara dunia, dari manusia yang ada di tangan manusia. Cukuplah menunjukkan seorang hamba itu cacat keikhlasannya dalam beramal. Tatkala dia beramal, namun dia senang jika diketahui oleh orang lain. Cukup menunjukkan cacatnya keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa amalan itu semuanya afdal, tapi yang paling afdal adalah yang tersembunyi. Bukankah Nabi menyebutkan di antara contohnya, kata Nabi, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib itu salat apa? Salat lail. Salat yang ditegakkan di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui hanyalah Rabb yang dia sembah, Rabb yang dia ibadahi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Adakah amalan yang telah kita sembunyikan? Adakah salat? Adakah sedekah? Adakah zikrullah? Adakah qiraatul Quran? Adakah amalan-amalan yang telah kita sembunyikan? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana itu adalah amalan nanti kita ketahui dan nanti kita menjumpai setelah dibukakan catatan-catatan amalan kebaikan itu di hadapan Allah pada hari kiamat. Adakah amalan yang tersembunyi antara diri kita dengan Allah? Mari kita periksa diri kita. Amalan apa yang telah saya lakukan? Mana amalanku yang telah saya rahasiakan dengan Allah? Atau semua amalan kita telah diketahui oleh manusia? La ilaha illallah. Mana amalan yang tersembunyi itu? Atau justru kita tidak memiliki amalan yang kita sembunyikan, amalan kebaikan yang kita sembunyikan, yang mengetahuinya hanya kita dengan Allah, tapi justru amalan yang kita sembunyikan hanyalah amalan-amalan keburukan. Rahasia kita dengan Allah hanyalah dosa dan kenistaan, hanyalah kejelekan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang kita sembunyikan. Adapun amalan kebaikan semuanya dinampakkan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari Abu Hazim rahimahullah, beliau berkata, sepatutnya lah engkau menyembunyikan amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu.